Kebanyakannya kalau kita udah berbuat dosa, kita merasakan, aduh, asa nggak pantas, gitu kan? Gitu. Asa nggak pantas untuk datang ke masjid, nggak pantas untuk sholat karena sudah berbuat dosa dan maksiat. Nah itu jangan. Kalau kita berprinsip begitu, berarti kita bersandar kepada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu As-Sakir dan Ibnu Abi Dunya, Rasulullah bersabda, awalu sahru ramadhana rahmatun wa usatuhu magfiratun wa akhiruhu isku minan nar. Jadi ada 3 fase di bulan Ramadan menurut hadis di atas tadi. Fase yang pertama, 10 hari yang pertama kata Nabi adalah rahmat. 10 hari yang kedua adalah ampunan Allah, dan 10 hari yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Alhamdulillah, rahmat Allah sudah kita gapai. Mudah-mudahan 10 hari yang pertama. Sekarang kita sudah menginjak pada fase yang kedua, yaitu ampunan Allah. Berbicara masalah rahmat Allah yang diberikan kepada kita, makhluk yang ada di dunia ini, baru 1% dari 100%. Bapak Ibu bayangkan, 1% rahmat Allah dari 100%, begitu bagaimana nikmatnya yang kita rasakan. Itu baru 1% dari 100. Bagaimana yang 99%-nya lagi? Nanti itu khusus bagi mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam rahmat ini, Al-Quran surat Yusuf ayat 87, Allah berfirman, wala tai'asu mirrauhillah innahu la yai'asu mirrauhillah illa qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah, barang siapa yang berputus dari rahmat Allah, dialah orang-orang yang kafir. Berbicara rahmat Allah itu begitu besar yang kita rasakan sampai hari ini. Untuk itu maka Bapak Ibu hadirin, yang 1% yang Allah berikan di dunia ini, bagaimana binatang ternak, ayam yang bisa melindungi induknya, yang kasih sayang kepada induknya, bagaimana juga binatang harimau, sebuas-buasnya binatang harimau, dia tidak akan memakan anaknya. Itulah rahmat Allah yang diberikan, walaupun itu kepada binatang, apalagi kepada manusia. Untuk itu maka rahmat Allah itu yang akan menentukan kita akan masuk dan tidaknya ke surganya Allah. Ingat, seseorang masuk surga Allah itu bukan karena amal ibadah kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la yadkhulu ahadam minkum amalahul jannah wala tujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Tidak ada amal seseorang yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan tidak juga bisa menyelamatkannya ke dalam neraka, tidak juga dengan aku, kata Rasulullah, kecuali semuanya karena dengan rahmat Allah. Manusia, apalagi Rasulullah sendiri yang oleh Allah dijamin, ya, dimaksum oleh Allah di perbuatan dosa, bahkan Rasulullah dijamin masuk surga juga. Rasulullah bilang, termasuk aku tidak dijamin masuk surga kalau mengandalkan amal ibadah kita, amal soleh kita. Lantas bagaimana amal yang sudah kita kerjakan? Kalau begitu tidak ada masalah. Iya. Karena kita beribadah bukan untuk mengharap surganya Allah, tapi ingin mencari ridhonya Allah.
Bapak Ibu, kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita inginkan pasti akan kabulkan. Untuk itu, sekelas baginda Rasulullah saja menyatakan bahwa baginda Rasulullah juga tidak bisa jadi jaminan bisa masuk surga karena dengan amal Rasulullah. Apalagi tingkatan kita manusia yang selalu berbuat dosa, gitu. Tapi jangan khawatir. Kata Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 87, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Untuk itu, mari kita kerjakan apa yang Allah perintahkan dan kita jauhi apa yang Allah larang. Yang insya Allah dengan kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, insya Allah maka rahmat Allah akan kita dapatkan. Itu 10 hari pertama bulan Ramadan. Fase yang kedua, 10 hari yang kedua adalah ampunan Allah. Bapak Ibu, sebesar apapun dosa kita, seluas apapun dosa kita, kalau kita menyesali bertaubat, insya Allah maka kita akan diampuni. Jadi antara rahmat Allah dan murkanya Allah itu lebih besar rahmatnya Allah. Inna rahmati tugdibu mil godobi. Jadi rahmatku, kata Allah, bisa mengalahkan murkanya Allah. Untuk itu, maka ketika kita merasakan banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, maka jangan kita putus asa. Kalau kita putus asa dari perbuatan dosa, berarti kita bersandar kepada amal, bukan kepada Allah. Maka ini yang dilarang. Tapi kebanyakan Bapak Ibu rasakan, kalau kita sudah melakukan dosa, bagaimana semangat kita ibadah? Apakah semakin baik atau semakin menurun? Kebanyakannya kalau kita udah berbuat dosa, kita merasakan, aduh, asa nggak pantas, gitu kan? Gitu. Asa nggak pantas untuk datang ke masjid, nggak pantas untuk sholat karena sudah berbuat dosa dan maksiat. Nah itu jangan. Kalau kita berprinsip begitu, berarti kita bersandar kepada amal. Ini yang diboleh, yang tidak ada, yang jangan harus kita laksanakan. Bersandarlah kepada Allah sebanyak apapun dosa-dosa kita yang kita lakukan. Ya, kalau kita berharap kepada Allah, insya Allah, maka tadi itu rahmatnya Allah bisa mengalahkan murkanya Allah. Jadi Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Gitu. Maka setelah wudhu, Bapak Ibu, kita suka berdoa kan? Apa doanya? Ada yang hafal? Setelah kita berwudhu, yang kemarin dikuiskan, di sana disebutkan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ana minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ya, kita mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Gitu. Makanya ketika kita berbuat dosa, maka bersegeralah ya untuk menggapai ampunan Allah. Maka dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mencapai ampunan Allah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk mereka orang yang bertakwa. Jadi ampunan Allah kita harus gapai, ya, harus kita cari, gitu. Bagi mereka yang bisa mencari ampunan Allah, maka oleh Allah disediakan surga yang seluas langit dan bumi. Untuk itu Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, marilah kita gunakan sisa Ramadan yang tinggal 6
15 hari lagi ke depan, ya. Karena insya Allah kita walaupun berbeda puasa, ya yang hari Senin ada hari Selasa, tapi Lebaran kita akan sama, insya Allah. Itu. Jadi kalau yang Selasa itu 29 hari, kalau yang Senin itu 30 hari. Tapi akhirnya kita sama. Sisa puasa yang masih ada waktu itu ya, tinggal sekitar 14 hari lagi, 15 hari lagi, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gapai rahmat Allah, kita gapai ampunan Allah, dan akhirnya kalau kita bisa mencapai rahmat dan ampunan Allah, maka kita akan bebas dari siksa api neraka. Untuk itu, marilah kita jadikan Ramadan kita pada tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita selama ini. Karena kita tidak tahu apakah kita bisa sampai pada tahun depan di bulan Ramadan. Karena tidak ada yang tahu. Itu masalah misteri, itu rahasia Allah. Untuk itu jangan kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan kita oleh Allah selalu diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan Upin Ipin pergi ke pasar, maafin apabila ada kata-kata yang kasar, dan Upin Ipin pergi ke sekolah, maafin apabila ada kata-kata yang salah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.